tadi saya sudah menyampaikan meskipun ini contoh yang sudah tahu semua sedikit tapi yang sulit ini yang dipraktekkan yang sedikit banyak materinya mungkin soal cukup seperti saya tidak waktu kami persilakan sebelumnya beliau Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'du. Kita lanjut ya. Bab inti dari Manzumah Tuhfatul Atfal, salah satu bab inti yang tadi sudah disebutkan, yaitu adalah bab nun sukun dan tanwin. Ya. Karena ini bab inti, ya sama nanti ketika di mad pun juga sama. Ya, uslub yang ana akan sampaikan yaitu memberikan muqaddimah dulu. Ya. Muqaddimahnya di mana? Di judulnya. Judulnya apa? An-nunus sakinah wa tanwin. Ada nun, ada sukun, ada tanwin. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya. Ada nun, ada sukun, ada tanwin. Sebelum masuk ke bait, kita bahas itu sebagai muqaddimah. Kenapa harus ada muqaddimah? Supaya seperti halnya sebuah kunci ya untuk membuka pemahaman ilmu. Nah, insyaallah taala. Taib, nun sekarang. Apa itu nun? Huruf. Ya, nun adalah huruf. Dan huruf terbagi menjadi dua. Huruf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama huruf abjadiyah, yang kedua huruf hijaiyah. Abjadiyah dan hijaiyah. Pada tabel di halaman 12 itu adalah huruf abjadiyah. Yang para ulama membagi dua lagi, ya, abjadiyah masih terbagi menjadi dua. Abjadiyah dari masyrik, dari wilayah timur, dan abjadiyah dari maghrib, dari wilayah barat. Ya. Dikatakan abjad karena awalnya adalah abjad, ya, bukan ABCD tapi hamzah, ba, jim, dal. Abjad, hawaz, huti, kalamun, dan seterusnya itu ya. Nah, itu disebut sebagai huruf abjadiyah. Nah, terus huruf hijaiyah yang mana? Huruf hijaiyah ya yang kita ketahui sekarang. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Nah, hubungan dari pembagian dua huruf ini sebenarnya adalah sama, hanya saja yang membedakan adalah susunannya. Ini yang pertama. Susunannya, awalnya huruf itu susunannya adalah semuanya huruf abjadiyah, awal. Kemudian di fase perkembangan, ya ada istilahnya dalam ilmu tadwinul Quran, tersebarnya Al-Quran dari sisi tulisan, itu ada 3 fase secara umum ya, atau 4 fase kalau dari zamannya Utsman bin Affan. Jadi fase setelah penulisan mushaf ada fase dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini fase yang kedua, di mana Abul Aswad Ad-Du'ali ini menambahkan ya, beberapa tanda baca, di antaranya harokat. Ini orang yang pertama, ulama yang pertama kali, ya, walaupun ada khilaf, tetapi yang benarnya adalah ulama yang pertama kali membubuhkan tanda baca secara masif, secara dalam jumlah yang banyak. Gitu loh, disebarkan kemana-mana. Ini Abul Aswad Ad-Du'ali. Harokat dhammah, kasroh, fathah, ini beliau awalnya yang menambahkan. Nah, kemudian di fase yang berikutnya itu fase dari setelah dari Abul Aswad Ad-Du'ali itu ada fasenya Nasr bin Asim. Ini muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Nah, ini dua orang ulama yang mereka lakukan salah satunya adalah merubah urutan yang awalnya menjadi abjadiyah menjadi hijaiyah. Ya, awalnya urutannya abjadiyah dirubah menjadi hijaiyah. Berdasarkan apa? Berdasarkan kesamaan rosemnya, bentuk batang tubuh tulisannya. Ba, ta, sa, semuanya sama.
Terus gimana cara membedakannya? Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur ini membedakan dengan alamatul ijam. Jadi ada garis satu di bawah ba, ada garis dua kecil di bawah ta, dan seterusnya. Jim, ha, kho sama. Nah, ini fasenya Nasr bin Asim. Ini hanya ringkas aja ya, supaya tidak terlalu berpanjang lebar. Di fase berikutnya berarti fase yang keempat, yaitu fasenya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, yang tadi kita sebutkan ya di abad kedua, itu Al-Khalil ini melengkapi atau menyempurnakan apa-apa yang sudah dibuat oleh Abul Aswad Ad-Duali dan Nasr bin Asim. Di antaranya yang beliau buat yaitu adalah memunculkan huruf hamzah. Al-Khalil, ini fasenya Al-Khalil. Memunculkan huruf hamzah. Awalnya hamzah ini hanya ditulis dengan titik berwarna kuning kecoklatan. Ya, kemudian di fasenya Al-Khalil muncullah huruf hamzah yang asalnya dari ain, huruf ain, karena sama a, ya udah, ain dipotong kepalanya, jadilah huruf hamzah. Baik, itu secara garis besar. Ya, kenapa ini ada fase huruf abjadiyah dan huruf hijaiyah. Baik, di antara pembeda yang kedua pada huruf abjadiyah, ini masih digunakan oleh para ulama. Ya. Huruf abjadiyah yang masyrikiyah itu digunakan untuk kodifikasi bilangan. Sama seperti huruf Romawi. Kalau V itu angka berapa? 5. X? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di sini ada berapa jumlah orangnya? Mim misalkan berapa? 40 ya, kira-kira aja. Nah, baik. Begitu ya. Itu untuk kodifikasi bilangan. Adapun kalau huruf abjadiyah yang wilayah barat Maghribiyah, nah ini untuk menghafalkannya. Jadi ini menjadi kodifikasi imam qiraat. Yang jadi di dalam rumahnya itu menuliskan nama imam qiraat terkadang hanya sebagai simbol. Imam Asim ditulis dengan simbol nun. Imam Hafs dengan simbol ain. Nah, seperti itu. Baik. Masih pada huruf. Ya, kalau tadi huruf abjadiyah sudah selesai. Sekarang huruf hijaiyah. Ya. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah terbagi menjadi dua. Ya. Ada huruf hijaiyah yang asli, ada huruf hijaiyah yang far'i. Ya. Huruf hijaiyah yang asli yang tadi yang kita sebut ya, hamzah, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Adapun huruf hijaiyah yang far'i, ini Imam At-Tibi di dalam Al-Mufidnya menyebutkan ada 8 jenis. Ya. Nah, sekarang nih ya, sedikit fokus. Antum tulis dulu ya, 8 jenis ya. Nanti kita jelaskan berikutnya. Huruf hijaiyah far'i. Yang pertama, hamzah musahalah. Hamzah musahalah. Yang kedua, alif mumalah. Alif mumalah. Yang ketiga, zai ismam. Zai ismam. Huruf zai ismam. Yang keempat, ya ismam. 4, ya ismam. Yang kelima, alif mufakhomah. Alif mufakhomah. Yang keenam, lam taglid. Lam taglid. Ta, ghoin, lam, zo. Taglid.
taglid, ta, ghain, lam, wo, taglid. Kemudian yang ketujuh, nun mukhfah. Nun mukhfah. Mukhfah dari kata khafi. 8 mim mukhfah. Jadi 7 dan 8 nun dan mim mukhfah. 6. Kita harus tahu mana yang huruf asli, mana yang huruf far'i. Karena terkadang seseorang terjadi kesalahan lahan berpindah antara huruf far'i ke huruf asli atau sebaliknya. Itu termasuk lahan. Walaupun itu lahannya khafi, tetapi kalau itu menyebabkan perubahan keluarnya dari periwayatan, ini sangat tercela di kalangan para ulama. Nah, pertama hamzah salah, ya hamzah yang tasil. Jadi ceritanya nih, ya umatnya Rasulullah SAW itu ada banyak, ya. Ada sebagian umat yang atau kabilah yang berada di pinggiran, atau disebut kabilah dari Badawi, orang-orang Badawi, orang-orang pinggiran. Ada kaum atau kabilah yang ada di tengah kota, itu orang-orang kaum Hadhari. Nah, antara orang yang Badawi dan Hadhari ini ada sedikit perbedaan cara ngomongnya, sama kayak kita ya, orang kampung dan orang kota, pasti kalau ngomong berbeda. Ya. Nah, orang yang di kota, yang pinggiran itu kalau ngomong itu tegas, jelas, lugas, ya, cepet ngomongnya kan gitu. Biasanya kalau orang-orang pinggiran itu. Pengaruhnya apa? Salah satunya adalah dia terbiasa membaca huruf hamzah dengan jelas, menunjukkan sifat syiddah dan jahriyah itu jelas, atau dikenal dengan tahqiq. Hamzahnya dijelas, berjelas. Tapi beda dengan orang-orang Hadhari. Orang-orang Hadhari ini orang-orang perkotaan, di mana di kota itu muncul atau datang dari orang-orang dari luar. Ya udah, kalau udah bercampur baur antara orang Arab dan non-Arab, orang-orang di kota ini ngomongnya jadi pelan. Ya, nggak bisa selugas orang-orang di pinggiran. Sehingga salah satu bentuknya adalah mereka meringankan bacaan hamzah. Kenapa? Karena hamzah itu paling berat di sisi orang Arab. Makhrajnya paling jauh di bawah. Padahal dia memiliki sifat yang kuat, jahr dan syiddah. Jadi takhfif hamzah, meringankan pengucapan hamzah. Nah, meringankan ucapan hamzah ini, ya, atau dikenal dengan hamzah yang berubah, hamzah mughayyar. Cara mengucapin hamzahnya sudah berubah lagi. Ada 5. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi ada hamzah mughayyar, hamzah yang berubah cara pengucapannya. Nah, ya. Yang pertama sebabnya adalah atau hamzah ini, hamzah musahalah, tashil. Hamzah musahalah atau tashil, meringankan hamzah. Nah, gimana cara meringankannya? Kalau misalkan ada 2 huruf hamzah, a, ya, a. Kalau orang-orang yang Badawi mah mudah, a, ai, au. Ini orang Badawi. Tapi kalau orang Hadhari sulit. Jadi harus diringankan. Yaitu dengan meringankan, merubah salah satu hamzahnya, hamzah yang kedua menjadi hamzah musahalah. Dan cara pelafalnya ada 2, ya, yaitu membaca hamzah antara hamzah dengan alif atau harokat yang semisalnya. Itu yang pertama. Jadi awalnya aa dibaca a, dibaca a, silakan a. Jadi dirasakan antara hamzah dengan alif atau antara hamzah dengan harokat yang semisalnya. Nah, terus cara yang kedua masih dengan cara tashil, yaitu membaca antara hamzah dengan huruf yang semakhraj dengan hamzah. Apa itu? Ha. Hamzah ha di sini, ini di bawah. Iya. Jadi membaca hamzah antara hamzah dengan ha. Asalnya a menjadi a. Silakan.
Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan contoh lafaz pada a'adzakarain ya, yang kalau di riwayat kita ada dua cara. Yang pertama ibdal a'adzakarain. Ya, cara yang kedua dengan tashil. Tashilnya ada dua cara. A'adzakarain. Yang kedua a'adzakarain. A. Nah, itu. Jadi mana yang betul? Semuanya betul. Nah, hanya saja cara yang kedua yang A ini ada sebagian ulama yang mengkritisi. Ada catatan di situ. Sehingga yang muqaddam yang dikedepankan yang cara pertama. Tapi tidak menafikan yang cara ini. Dan kita alhamdulillah dapat kedua riwayat ini. Jadi boleh diamalkan keduanya. Nah, itu yang hamzah mughayyar yang pertama. Hamzah musahalah. Yang kedua hamzah mughayyar yang kedua adalah an-naql. An-naql. An-naql, apa itu naqlun? Mindahkan. Naql ini, ya ini definisi lengkapnya, memindahkan harokat pada hamzah. Memindahkan harokat pada hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Jadi ada huruf yang sukun bertemu hamzah yang berharokat. Harokat hamzahnya pindah ke huruf sukun sebelumnya, kemudian hamzahnya dihilangkan. Nah ini. Kemudian hamzahnya dihilangkan. Contoh, qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Dalnya sukun bertemu dengan hamzah yang berharokat fathah. Qad aflaha. Kalau orang Badawi mudah. Qad aflah mudah. Tapi kalau orang Hadhari susah bacanya. Jadi dinakal di situ untuk meringankan hamzah. Jadi bacanya qad aflaha. Qad aflaha. Wal ard. Dibaca walar. Gitu. As-su'al. Bi'salismu nakal enggak? Bi'salismu nakal. Yang nakal angkat tangan. Ih, satu sendiri, yang lain bingung. Bi'salismul fusuq. Nakal atau enggak? Yang nakal angkat tangan? Satu dua. Yang enggak nakal angkat tangan? Enggak ada. Yang bingung angkat tangan? Banyak. Belum kita bahas sekarang. Sabar. Buat PR ya, PR-nya 2 tuh. Nanti keluar di ujian. Nah, bi'salismu itu nakal atau kan? Katanya nakal. Atau enggak juga. Nah, nanti. Kemudian yang ketiga. Tadi apa? Tashil, nakal. Yang ketiga adalah ibdal. Al-ibdal. Ibdal itu mengganti. Ya. Apanya yang diganti? Hamzahnya. Hamzahnya diganti atau dirubah menjadi huruf mad. Hamzahnya dirubah menjadi huruf mad. Ya. Dengan ketentuan huruf madnya yang dipakai adalah yang sesuai dengan huruf atau harokat sebelumnya. Ya, contoh sama kayak tadi. Allah adzakarin. Asalnya AA. Ya, asalnya AA. Kemudian hamzah yang kedua sulit membaca adzakarin AA sulit. Ya, maka salah satu meringankannya yaitu dengan diibdal. Hamzah yang kedua dirubah menjadi huruf mad. Huruf mad yang mana kan ada 3 huruf madnya sesuai dengan harokat hamzah sebelumnya. A fathah. Ya, berarti fathah huruf madnya berarti dengan alif. Ya sudah, yang tadinya A menjadi A. Ketemu huruf yang bertasydid. Hukumnya lazim. Az-zakarin. Makanya kita nggak bisa menyebutnya ini mad dengan mad lazim saja. Karena asalnya ibdal. Di antum bukan di buku-buku tajwid yang berbahasa Arab ini nggak disebut sebagai mad
Misalkan a'adzakari dibaca dengan apa? Mad lazim la. Pasti disebutkan dibaca dengan ibdal dan tashil. Begitu. Bukan dibaca dengan mad lazim mustaqal ilmi misalkan. La. Tapi dengan ibdal dan tashil. Baik. Yang keempat yaitu adalah al-isqat. Ini berapa? 4 ya. Isqat. Saqata. Begal, dijatuhkan. Nah, isqat ini adalah menghapus. Ya, menghapus hamzah. Sebagai bentuk apa? Takhfiful hamzah, meringankan hamzah. Contoh pada lafaz jaa ahadun. Ya. Jaa ahadun. Ada 2 hamzah di situ. Jaa hamzah. Ahadun. Orang-orang Badawi mudah. Jaa ahadun, tidak masalah. Tapi orang-orang Hadzawi, orang-orang yang kolak berat, harus diringanin. Dihapuslah satu hamzahnya. Mana yang dihapus? Hamzah yang pertama dihapus. Jadi gimana? Ja ahadun. Hukumnya berubah jadi mad jaiz munfasil. Ja ahadun. Tapi untuk riwayat yang lain. Bukan untuk riwayatnya Hafs Asim. 1, 2, 3, 4, 5. Al-idkhal. Ya, idkhal. Idkhal itu memasukkan. Dakhala. Memasukkan satu alif setelah hamzah. Masukkan satu alif setelah hamzah. Ya. Misalkan pada kita buka halaman 17. Karena minta mic-nya, tolong minta mikrofon, tolong dikasih ke salah satu buat membaca. Biar gantian. Jangan dilempar-lempar. Udah, silakan. Baca itu. Al-Baqarah ayat 5. Silakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Iya. Ini kalau bacaan orang Badawi mudah. Ya, sawa'un 'alaihim a'anzartahum mudah. Ya. Tapi kaidah tadi ya untuk meringankan dua hamzah ini dirubah. Ya, hamzah mughayyar. Hamzah yang pertama untuk sebagian riwayat ya, contohnya riwayat Qulun. Hamzah yang pertama ini diidkhal. Hamzah yang pertama diidkhal. Hamzah yang kedua ditashil. Nah, hamzah yang pertama diidkhal, hamzah yang kedua ditashil. Nah, jadi bacanya gimana? Sawa'un 'alaihim anzartahum. Ini kalau bacanya Qur'an ya. 'Alaihim. Sawa'un 'alaihim idkhal. Hamzah, kemudian ada alifnya. Dimasukkan satu alif. Kemudian hamzah yang kedua ditasil. Gitu. Baik. Kita baca ya. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Silakan. Kurang lebih seperti itu. Ada idkhal, ada tashilnya. Nah, ini hamzah musahalah. Hamzah musahalah untuk dari riwayat Hafs Asim ya, itu terjadi di beberapa tempat. Ya, di modul antum bisa lihat. Ada di surat Al-An'am ya pada lafaz a'adzakarain, a'al-ana dan a'allah. Ya, dimanapun berada tiga kata ini a'adzakarain
Al-ana dan Allah itu bisa dibaca dengan dua wajah. Bisa dibaca dengan dua cara. Nah, yang pertama dengan ibdal. Ya. Coba kita suruh baca. Silakan ganti pindah mic-nya. Silakan. Yang pendek aja. Yunus 51. ثم إذا ما وقع آمنتم به Amantu bih waqaf. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. Iya, al-ana asal katanya al-ana, ada hamzah istifham di situ, ya. Bertemu dengan hamzah wasal. Al-ana. Ya. Cara bacanya, ya, ini mewakili dengan al-dzakarain, al-ana dan Allah, ya. Sama. Dia punya dua wajah. Yang pertama dengan ibdal. Tadi sudah kita jelaskan. Yang dirubah yang mana? Hamzah kedua dirubah menjadi huruf mad. Maka di situ langsung ada alif, ya, tertulis sebagai alif. Ya, sebagai alif dia. Asalnya dia hamzah. Asalnya dia hamzah. Nah, ibdal, ya, jadi menjadi mad badal di situ. Hamzah kemudian alif. Itu mad badal asli. Kemudian bertemu huruf sukun. Huruf sukunnya pada lam. Ketika ada mad bertemu dengan huruf yang sukun, maka dibaca lazim. Harus dibaca 6 harokat. Nah, ini tadi. Tadi kurang panjang sedikit. Al-ana wa qad kuntum bih. Situ. Jadi 6 harokat. Baik, kita baca. Al-ana wa qad kuntum bih. Silakan. Nah, wajah yang kedua, cara yang kedua yaitu adalah dengan apa tadi? Tashil, ya. Meringankan hamzah yang kedua. Al-ana, hamzah yang kedua diringankan. Dibaca dengan al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Silakan. Dengan dua cara, ya. Tadi al-ana wa qad kuntum bihi. Cara yang kedua al-ana wa qad kuntum bihi. Cara yang kedua 1 2 3. Al-ana wa qad kuntum bihi. Nah, atau di surat Fussilat ayat 24. Ya, kalau itu hanya satu wajah saja. Ajami wa arabi. Ya. Kalau di surat Fussilat ini hanya punya satu wajah, yaitu dengan tasil. Nah, tasil tandanya apa? Titik bulatan di atas huruf, ya, bulatan hitam. Nah, baca dengan tasil. Ajami wa arabi. Silakan. Atau dengan cara tasdid yang kedua. Ajami wa arabi. Tapi hati-hati jangan sampai ke ha, ya. Bukan aha. Bukan aha. Nah, enggak sampai ke makhrajnya huruf ha antara hamzah dengan ha. Nah, baik, itu untuk hamzah musahalah yang tasil.
Sekarang kita lihat alif mumalah. Nah, alif mumalah, alif yang dibaca harokatnya itu condong ke kasroh, ya imalah. Dan imalah ini ada dua, imalah kubro dan imalah sugro. Imalah kubro dibaca dengan vokal e, ya e. Sementara imalah kubro dengan e, tempe, sate, apa lagi? Hah? Lele, nah, pete, udah. Ya alamat orang lapar semua ini. Adapun yang imalah yang kecil, yang sugro yaitu taklil, ya bahasanya adalah taklil. Ini antara huruf e dengan e. Kalau e apa e? Contohnya sepatu, sepatu, ya. Apalagi seragam, e dengan e. Nah, kalau untuk contoh untuk yang imalah kubro, ya, imalah kubro pada riwayat Hafs an Asim itu ada satu tempat saja, ya. Nah, di surat Hud, ya. Wa qala kabu fiha bismillahi majriha. Perhatikan huruf yang imalah o, ya, re itu dia langsung dibaca tarfiq, ya, dibaca tipis. Bismillahi majriha, re bukan majriha, majriha tipis. Nah, asalnya di situ dibaca bismillahi mujroha, asalnya bismillahi mujroha. Nah, tetapi khusus untuk riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah itu dibaca imalah pada apanya? Pada huruf ro dan alifnya. Anda perhatikan. Asalnya mujroha. Tapi datang riwayat. Ya, riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah, ro-nya diberi harokat imalah. Nah, berarti ternyata imalah itu ada pada harokat dan imalah ada pada huruf. Ada dua nih, ya. Hati-hati. Yang huruf mana? Yang alifnya, alif mumalah. Ya. Mujroha, ada alifnya di situ? Ada alif kecil? Ada? Nah, itulah yang menjadi alif mumalah. Pembahasan kita di situ. Ya. Bismillahi majriha. Kalau riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah. Yang selainnya dia membaca bismillahi mujroha. Nah, seperti riwayat Syu'bah. Baik. Kalau taklil, ya, untuk bacaan taklil atau bacaan imalah yang sugro. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, wadduha. Jadi tidak dibaca wadduha, lah, itu namanya imalah. Atau wadduha, itu namanya e. Nah, ini antara e dengan e. Wadduha wal laili idza saja. Bukan saja, bukan juga saja, tapi antara e dengan e. Itu namanya taklil. Mau dicoba? Wadduha, silakan. Bukan e, ya, antara e dengan e. Wal laili idza saja. Nah, itu riwayatnya Warsh, ya. Warsh an-Nafi. Atau pada riwayat yang lain, wa anzalat Taurah. Silakan. Ini bukan Taurah, bukan Taureh. Antara e dengan e. At-Taurah. Iya. Alhamdulillahnya kita nggak ada taklil, ya. Itu untuk riwayatnya Warsh. Nah. Baik, kita lanjut. Huruf far'i yang begitu ketiga yaitu adalah zai ishmam. Zai, huruf zai tahu?
Apa yang betul, huruf za atau zai? Huruf za ini paling banyak penangannya ya. Bisa disebut za, bisa disebut zai, bisa disebut zayun. Sebagian riwayat yang lemah menyebutkan ziyun. Yang boleh adalah zain. Kalau anak-anak nyebutnya apa? Zain. Itu nggak ada. Guru kami di Madinah yang lebih apa namanya tepat mengatakan ini adalah huruf za. Karena semua huruf itu punya saudara. Sin saudaranya shin, sod saudaranya bod. Kalau ro saudaranya za. Jadi timbangnya sama. Jadi nggak dikatakan zai, kenapa? Karena wazannya beda. Tiba-tiba ada huruf ilah di belakangnya, kan jadi bukan jadi nyeleneh. Jadi ro ini saudaranya za, gitu. Nah, tapi kalau At-Tibi mengambil pendapat yang lebih tepat, yaitu adalah zai atau zayun. Nah itu. Ya. Ini dapat dari guru kita. Ya, itulah riwayat yang kita terima seperti itu. Nah, baik. Za ishmam. Ya, za ishmam itu za yang bercampur dengan ishmam. Ya, ishmam ini isyarat untuk mengucapkan huruf waw tanpa bersuara. Para ulama merinci cara melafadzkan za ishmam ini ada tiga. Ada tiga. Nah, yang pertama disebut sebagai al-ifraz. Al-ifraz. Contoh pada lafaz wa idza qila lahum, qila qaf ya lam sebagian dibaca dengan al-ifraz, itu mencampurkan huruf waw tetapi kadar wawnya sedikit. Wa idza qila lahum, wa idza qila lahum, gitu. Silakan. Jadi wawnya sedikit ya. Afan, ini bukan zai ismam ya, Afan. Itu ya ismam. Makanya bingung. Zai ismam itu pada contoh ihdinas siratal mustaqim tadi, yang PR-nya antum tadi. Ihdinas siratal mustaqim ya. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Sudah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Nah, PR-nya udah dikerjain belum? Belum, kita jawab. Ya. Kenapa as-sirat yang harusnya ditulis dengan sin? Ya, orang Quraisy asli ya dari Makkah dan Madinah itu membaca dengan as-sirat dengan sin. Tetapi di lafaz di mushaf ditulis dengan shad. Jawabannya ada dua. Yang pertama, rasm ini, penulisan rasm ini adalah tauqifi. Ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tauqifi. Ya. Nggak asal-asalan ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ini hikmah. Hikmahnya ditulis dengan shad ini supaya bisa terbaca seluruh variasi bacaan qiraat. Nah, kita ketahui bahwasanya shad, sin, za itu di makhraj yang sama. Nah, di makhraj yang sama. Kalau ditulis dengan sin, ya, dia masih bisa dibaca dengan shad. Kenapa? Karena huruf sin ditebelin sedikit jadi shad, ya enggak? Shad ditipisin sedikit jadi sin, kan gitu. Jadi kalau ditulis dengan sin bisa shad terbaca, tapi za ismam nggak bisa terbaca, nggak bisa terbaca. Karena za ismam ini adalah za yang bercampur dengan huruf shad, ya. Za yang bercampur dengan huruf shad. Jadi kalau ditulis sin, bisanya za bercampur dengan sin, nggak ada unsur shadnya di situ. Kalau ditulis dengan za, ihdinas siratal
Sin dan shad nggak bisa terbaca. Maka dituliskan dengan huruf shad. Kenapa? Dia bisa terbaca dengan sin dan dia bisa terbaca dengan zai yang bercampur dengan shad. Gitu maksudnya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi bisa. Nah, inilah disebut sebagai ihtimalan resmi dari sisi pelafatan, dari sisi dialek, dari sisi lahjah. Ya. Jadi ismam selesai. Kemudian sekarang ya isman, ya yang bercampur dengan huruf waw, ya yang bercampur dengan waw. Ya, tadi yang dibagi jadi tiga, ini ya tadi kembali ya. Jadi yang pertama yaitu dengan al-ifros. Ya. Al-ifros ini mencampurkan huruf wawnya sedikit. Saya sama kayak kita orang Indonesia juga sama ya. Saya itu seneng banget sama kamu. Makanan ini enak banget gitu. Ada ya? Sama. Ada juga kaidah ya. Wa idza qila lahum dibaca wa idza qila lahum. Itu dengan alif roz. Atau dibaca dengan asyuyu'a. Asyuyu'a istilahnya. Wawnya lebih banyak dari ya-nya. Wa idza qila lahum. Nah. Atau yang kedua atau yang ketiga yaitu dengan isyarat ismam. Si'at dibaca di sini. Si'at. Jadi enggak swi'at enggak. Tapi dengan hanya monyong doang. Si'at. Nah, itu ya ismam. Ya, jadi ada 3 ya ismam. Yang pertama dengan alif roz, yang kedua dengan asyuyu'a, yang ketiga dengan isyarat ismam. Nah, itu ya ismam. Ya. Baik. Kita lanjut. 5 alif mufakhamah, alif yang dibaca tebal. Alif dibaca tebal. Atau alif mufakhamah. Hukum asalnya alif itu dia tipis ya. Hukum asalnya alif dia dibaca tipis. Tapi dia bisa dibaca tebal ketika sebelumnya ada huruf-huruf tebal. Nah, ini banyak di riwayat kita. Alif sebelumnya huruf shad, tebal. Qaf setelahnya alif, ya. Kha setelahnya alif, kha. Enggak bisa dibaca soa, khoa, enggak bisa. Ya, tetap tebal ya. Nah. Kali ini banyak ya. 6. Lam taglid. Lam taglid. Ya, ini lam yang dibaca tebal. Mikrofon bisa minta tolong. Ya, silakan dibaca sebelahnya boleh. Di surat di halaman 19 Ar-Ra'd ayat 21. والذين يكتبون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. نعم. والذين يصلون ما أمر Allah. Ini lam taglid pada riwayat Hafs Asim. Amarullah hanya terjadi pada lafzul jalalah, lafaz Allah yang sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Nah, adapun lam taglid pada riwayat yang lain seperti riwayatnya Warsh
Itu pada lafaz setelahnya misalkan ayu solo. Ya, jadi bacanya lo. Itu lamnya lam taglid. Wa aqimus shalah. Ya, gitu. Solo. Jadi antum di kota Solo. Akhirnya lam taglid. Nah, iya. Nah, dari pelafatan seperti ini, antum nanti akan paham ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan nanti ketika belajar jazari. Ya, kenapa lam itu disebut lam taklid, bukan lam tafkhim saja, lam mufakhomah, kan sama-sama tebal, gitu ya. Nanti akan ada pembahasannya di jazari, insya Allah taala. Nah, sekarang cukup dikenalan dulu, ya. Sekarang cukup kenalan. Baik. Kemudian nun dan mim mukhfah, ini satu pembahasan. 7 dan 8, nun dan mim mukhfah, yaitu huruf nun dan mim selain ketika dia dibaca idhar. Nah, jadi kalau nun dibaca ikhfa, dibaca iqlab, dibaca idgham, itu disebut juga nun mukhfah. Ya, masuk dia kategori huruf far'i. Ya. Makanya salah kalau masuk lahan ketika seorang membaca nun mukhfah, ternyata dibaca jelas, nah, gitu. Atau sebaliknya. Contoh, misalkan min khauf, harusnya dibaca apa? Jelas apa ikhwa? Idhar. Tiba-tiba antum baca min khauf. Ini masuk jadi huruf far'i yang harusnya dia nun asli menjadi nun mukhfah. Harusnya dibaca min khauf. Tapi antum enak bacanya min khauf. Gitu. Nah, ini berubah antara nun yang asli menjadi nun yang mukhfah. Untuk riwayat Hafs dan Asim jalur syadidiyah. Adapun Abu Ja'far ini lain lagi. Kalau Abu Ja'far membacanya adalah min khauf, ini salah. Karena Abu Ja'far membaca nun sebelum bertemu khauf itu harus dibaca ikhfa. Harus baca dengan nun mukhfah. Min khauf, ini bacaan Abu Ja'far. Buyang deh. Hanya baru tahu mana huruf asli, mana huruf far'i. Ketika antum bergeser dari asli ke far'i, antum, tiba-tiba antum baca cepat, antum. Jadi huruf apa? Hamzah musahalah. Lahannya khofi dari sisi tajwid, tapi tercela dari sisi riwayat. Karena antum sedang mencampur adukan jalur periwayatan. Itu bahaya kan? Harus tahu banyak huruf hijaiyah yang asli dan far'i berubah huruf posisinya. Nah, baik. Selesai huruf hijaiyah, lihat contoh soal yang tersisa atau contoh ayat yang pada pembahasan. Ya. Silakan baca, sebelahnya boleh di surat Al-An'am halaman 18-19 itu. Al-An'am ayat 76-77. Silakan dibaca. Fala majana alaihi lailu. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفلق قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما
Iya. Anda perhatikan yang dicetak tebal, ya. Ro'a kaukaba. Berarti yang bawah ro'al qamar. Ya. Sambil menganalisa yang sudah kita bahas. Untuk riwayat, sebagian riwayat seperti riwayatnya Syu'bah, ya. Ketika menemui lafaz ro'a itu dibaca dengan imalah. Dibaca dengan imalah. Jadi dibaca falamma janna 'alaihil lailu re. Ya. Al-lailu re. Apanya yang imalah? Ro harokat imalah. Kemudian hamzah harokat imalah. Kemudian alif mumalah. Kami dulu. Ro dan hamzah yang imalah apanya? Harokat. Alif yang mumalah apanya? Huruf. Karena alif selama-lamanya tidak menerima harokat. 6. Ketika waqaf, re'e. Di bawah juga sama. Falamma re'e. Yang ayat berikutnya. Ya. Ketika waqaf. Untuk riwayat Syu'bah misalkan. Tetapi ketika wasol, ya, kita lihat kalau setelah huruf ro'a, setelah kata ro'a ada huruf yang berharokat, maka imalahnya tetap ada. Ya, jadi kalau yang di atas, kalau di wasol, falamma janna 'alaihil lailu re'e kaukaba, tetap dengan imalah. Tapi kalau yang bawah setelah ro'a dia huruf sukun. Kalau waqaf falamma re'e waqaf. Tapi ketika wasol yang imalah hanya huruf ro-nya saja. Jadi kalau wasol falamma re'al qamar. Re'al qamar. Jadi apa yang berubah? Ro-nya harokat imalah, hamzahnya fathah, alifnya asli. Jadi huruf asliyah. Paham di sini perubahannya? Enggak. Jujur. Fokus pada alif saja pembahasannya, alif mumalah, ya. Alif mumalahnya itu dia dibaca alif mumalah dibaca ya, yang atas re'e kaukaba. Kalau yang bawah re'al qamar. Jadi yang bawah dan atas sama-sama alif, sama-sama alif. Tetapi yang atas itu alifnya mumalah, yang bawah alifnya huruf asliyah, huruf asli alif. Gitu. Sebagai huruf mad. Re'al qamar. Paham nggak paham lanjut dulu saja. Ya. Ya sama, dulu kita juga sama. Dengar sekali lewat, dengar 2 kali lewat lagi, sampai 3 kali baru mampir. Mampir di hidung. Dari telinga kanan mampir di hidung. Belum masuk ke hati gitu. Enggak apa-apa. Insyaallah. Nah. Baik. Itu tadi pendahuluan untuk nun, untuk huruf, ya. Kita sudah selesai pembahasan masalah huruf, baik asli maupun far'i, ya. Baik huruf hijaiyah maupun huruf far'i. Sekarang an-nunu sakinah, masalah sukun. Sukun berhubungan dengan harokat. Nah, sekarang pembahasannya tentang harokat. Ya. Bahasanya sekarang harokat. Ya, berarti di modul halaman 15 itu poin keempat. Jadi pembahasannya adalah harokat asli dan harokat far'i. Ya. Harokat asli dan harokat far'i. Harokat asli apa saja? Fathah, dhammah, kasroh. Urutannya apa dulu? Yang enak. Fathah, kasroh, dhammah. Ini menurut siapa? Buku Iqra. Iya.
Imam At-Tibi di dalam manzumahnya Al-Mufid fit Tajwid, Al-Mufid fit Tajwid, beliau menyebutkan harokat asli itu ada 3, betul, tapi urutannya beda. Yang pertama dhammah dulu. Ini kenapa dhammah ya? Kata beliau, wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syartaini dhamma. Yang dhammah. Beliau menerangkan tentang setiap huruf yang berharokat dhammah itu tidak akan sempurna kecuali dengan memonyokkan, membulatkan kedua bibir. Nah, dhammah dulu yang pertama. Dia memilih dari harokat termudah dulu. Karena harokat termudah dhammah dari orang itu mudah. Setelah monyong suruh senyum susah. Ya. Makanya setelah monyong disuruhlah wadul hifad bin hifad lil fami yatimu. Habis itu harokat kasroh. Setelah dhammah kasroh. Kalau ketemu huruf berharokat kasroh, maka apa namanya? Direndahkan rahang seperti orang tabassum, seperti orang senyum yang senyum manis saja, natural. Bukan senyumnya orang lebay. Ya. Jadi kasroh i, bi, ti, udah standar aja, bukan i, bi, ti lah. Ya. Sama dengan monyong yang standar aja, u, bu, bukan monyongnya orang kesel, bu, bukan monyongnya orang yang lebay, bu lah, ya, standar. Ya. Dan ini yang guru pengajar Al-Quran ini sebenarnya ini bab pertama yang harus diajarin ya, itmamul harokat, supaya nggak terjadi bermudah-mudahan dalam pengucapan harokat atau kebalikannya. Nah, baru setelah apa namanya? Kasroh, baru setelah itu baru wal maftuhu bil fathi fahami. Setelah itu baru fathah. Pahamilah. Kenapa fathah terakhir? Karena fathah ini harokat yang paling sulit. Enggak tahu kenapa Iqra kenapa dimulai dengan fathah. Memang karakter Indonesia itu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Iya. Iya, fathah itu sulit karena ada 2 cara, fathah tipis dan fathah tebal. Itu enggak. Anak kecil langsung disuguhi yang sulit itu. Kan ini Indonesia banget ya. Nusantara banget kan? Masya Allah. Ya. Hikmah yang lain, At-Tibi memberikan jembatan ya. Dari tahapan mengucapkan harokat yang sempurna, i, belum dilepas, i, a. Nah, segitu. Bu, bi, ba, silakan. I, a, segitu ya. Jadi bukan i, lah. Atau i, a, lah. Ya. I, a, tinggal turun aja. Nah. Kalau fathah dulu kan sulit. A-nya berapa A-nya? A atau O. Sulit fathah dulu. Tapi ketika dikasih jembatan I, A, ya, segitu. Asrohnya segitu. Saya barakallahu fikum. Ini harokat asri. Adapun harokat far'i secara umum saja ya. Harokat far'i itu ada imalah, taklil, ismam dan ar-raum. Ya. Imalah seperti tadi vokal taklil antara dengan ismam bercampur dengan waw atau bercampur dengan isyarat waw. Raum itu mengucapkan harokat tapi hanya sebagian harokat saja, tidak sempurna. Nah, jadi ini insyaallah akan dibahas lebih lanjut di Muqaddimah Jazari. Ya. Nun sukun sudah selesai, tanwin sekarang. Kita sampai jam berapa ini? Sampai ada? Sudah selesai? Asar.
Adzannya jam berapa? Hah? Kita lupa. Baik. Baik, insyaallah ya. Memang untuk di tufa ini untuk depan-depannya agak lama syarahnya ya. Tapi insya Allah kalau udah ke belakang sedikit lebih teruraikan dari pembahasannya, insya Allah bisa lebih cepat. Insya Allah. Tapi kita nggak ngejar cepat-cepatan lah. Kita bertahap saja. Dan Ana harap nanti kalau ada yang belum jelas, ada berapa ada? Baik, ya. Baik. Nanti kalau setelah ini kita sesi berikutnya kita mulai dengan tanya jawab sebentar ya. Sebelum kita mulai ke bab pembahasan. Insyaallah taala. Kita berikan subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.